Betulkah Jokowi dan Gibran ini ada di balik serangan kepada politikus senior PDIP, Deddy Sitorus, yang membandingkan antara DPR dan rakyat jelata? Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Tak tanggung-tanggung, 8 miliar ini yang dituduhkan kepada Partai Gajah Duduk, atau gajah apa tadi? Gajah mabuk. Oh, gajah mabuk. Dan Fufu Fafa, yang kita tahu mereka berdua ini siapa? Dianggap menggelontorkan 8 miliar untuk menjelekkan citra Deddy Sitorus. Luar biasa ya, seorang Deddy Sitorus sepenting itu sampai harus dijatuhkan menggunakan uang 8 miliar. Tapi apakah betul? Apakah jangan-jangan sebenarnya tujuannya bukan dia? Atau betulkah ini memang dilakukan oleh Gibran dan Jokowi? Mari kita akan telisik lebih jauh. Oke, pernyataan Deddy Sitorus yang disebut-sebut bahwasanya demo kemarin itu untuk menyerang PDIP, dan juga ada banyak kliper-kliper bertebaran dari videonya kurang lebih 1 tahun yang lalu, tapi di tayangan yang di Metro TV itu 10 bulan yang lalu aktualnya, yang diklip di mana dia mengatakan jangan samakan DPR dengan rakyat jelata seperti tukang becak, buruh dan lain-lain. Itu menurut Deddy ini adalah orang-orang yang sengaja dibayar untuk mengklip video memotong-motong dan menyambung. Dan menyambung di tengah keriuhan tunjangan rumah DPR untuk menjelekkan nama dia. Mulai dari situ dulu, Mas Deddy Darko. Yang pertama, disclaimer, saya juga tidak setuju saat adanya protes tentang kenaikan tunjangan yang disambungkan dengan anggota DPR yang menari, bersenang-senang, dan tampak girang. Itu bukan merayakan naiknya tunjangan, tapi mereka sedang menikmati alunan musik dari orkestra yang ditampilkan di penutupan peringatan 17 Agustus yang ada di Balai Sidang MPR ya saat itu ya. Tapi intinya adalah itu memang nggak berkaitan, tapi terus kemudian di framing. Saya tidak setuju dengan cara seperti itu apapun tujuannya. Tetapi jika ini semua terus kemudian dialamatkan bahwa ini untuk mendegradasi PDIP atau Deddy Sitorus secara langsung, saya pikir ya kegeeran lah ya. Nggak akan ada sampai niat 8 miliar untuk diserangkan dengan cara seperti itu. Saya juga nggak punya bukti. Tapi sama-sama seperti dengan si Bang Deddy ini juga pasti tidak memiliki bukti bahwa ini semua tujuannya untuk itu. Atau 8 miliar itu memang ada. Jika memang ternyata kemarin elemen mahasiswa dan juga buruh itu tidak ikut di sana, bukan berarti tidak ada elemen masyarakat yang murni yang berdemo di sana. Saya tetap menganggap bahwa ada elemen masyarakat asli yang berdemo di sana. Nah, tapi tujuannya apa itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tetapi kalau ini sampai dialamatkan kepada Pak Jokowi dan Gibran, saya menduganya seperti itu. Ini juga kalau saya kira ya terlalu berlebihan. Dan kayaknya mereka nggak punya uang sebanyak itu juga untuk melakukan operasi yang saya pikir apa tujuan operasinya? Mas Deddy Darko, cuman kan PDIP ini sebenarnya partai yang sudah dirangkul oleh Pak Prabowo, dan juga hitungannya walaupun belum secara ofisial mereka bergabung di koalisi ya, karena cuman perintah Bu Mega hanya untuk mendukung pemerintahan Pak Prabowo nggak ada Gibrannya. Tapi tuduhan atau mungkin tudingan-tudingan dari PDIP dan ke Pak Jokowi ini kayaknya nggak mereda gitu, maksudnya masih cukup panas dan masih banyak. Iya, ini Deddy Sitorus nggak patuh aja pada instruksi dari Bu Ketua Umum yang mengatakan harus mendukung pemerintahan Prabowo. Yang mana artinya juga jangan menyerang Pak Jokowi lagi. Karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini masih bersama, masih saling membersamai. Dan akan sulit kalau seandainya sekarang tuduhannya disarangkan kepada Jokowi. Apa tujuan Jokowi di sini menyerang? Apakah seperti yang di konten saya sebelumnya, ini adalah cara agar Gibran nggak dimakzulkan? Saya pikir nggak dengan cara seperti itu. Saya pikir dengan kondisi sekarang saja Gibran nggak akan dimakzulkan. Jadi nggak ada sebuah acara untuk menyerang PDIP khususnya yang perlu dilakukan oleh seorang Jokowi secara pribadi atau Gibran secara pribadi. Mereka sudah menang, walaupun dengan cara yang mungkin disebut mencederai konstitusi, melakukan ya intinya Gibran ini anak haram konstitusi dan sebagainya. Tapi mereka ini sudah menang. Jabatan ini diperoleh secara sah, secara aklamasi, hukum, dan memang ya terus ngapain orang yang menang ini harus mencederai orang yang kalah. Itu yang nggak bisa
dilogikakan di sini. Lantas tudingan, bukan tudingan ya, kita mulai dari 8M dulu deh. Menurut Mas Denny Darko, benarkah ada aliran dana 8M? Mari kita umpamakan 8M itu memang ada. Artinya uang sebesar itu harus menyasar atau melakukan sebuah operasi dengan tujuan yang jauh lebih besar. Nggak hanya seorang, hanya Deddy Sitorus atau PDIP saja. Sesuatu yang besar, saya akan bahas nanti. Dan itu saya pikir nggak akan digelontorkan oleh Pak Jokowi dan Gibran, yang mana mereka sekarang itu sedang di atas angin. Di semua lini, ijazah mereka sudah menang. Fufu Fafa nggak jadi dilengserkan. Bobi juga masih menjabat di Sumatera Utara. Jagoan mereka, Ahmad Lutfi, itu juga memenangi menjadi gubernur Jawa Tengah. Bahkan Pak Jokowi juga menjadi penasihat di partai PSI. Mengapa mereka perlu untuk menyerang PDIP lagi? Sehingga ini semua hanyalah playing victim. Jadi saya kira ini satu hal yang harus lebih besar daripada itu. Nah, apakah yang lebih besar? Tonton sampai selesai. Lantas kalau misalkan kita bilang 8M, ya memang uang yang cukup besar. Tapi kita lihat juga kemarin, keunikan demo kemarin itu kan sebenarnya nggak ada mahasiswa dan preman semua lah itu. Iya. Merusak sana, merusak sini. Dan bahkan tapi ada anak-anak juga kan dikabarkan. Anak SMA kalau saya pikir mereka ikut-ikutan ya. Karena dilakukan di jam sepulang sekolah ya. Iya. Dan ya kalau saya kira, nah kalau anak-anak SMA dan ini STM atau apapun itu sampai ikut-ikutan, artinya ini bukan sesuatu yang dikoordinir karena sebuah keresahan misalkan mahasiswa dan sebagainya. Karena kalau ada mahasiswa pasti mereka akan diminta untuk nggak ikutan. Tapi uang, mungkin anggap saja ada ya, uang yang digelontorkan ini kita nggak ngelihat. Karena biasanya kalau ada uang atau aliran dana di balik demonstrasi itu, ada nasi bungkus ceritanya. Oh ya, kalau uang ini kan nggak juga untuk hanya di jalan, tapi untuk menginisiasi, untuk menyebarkan tagar, mencari berita dan sebagainya. Dan oh ya, satu lagi tentang berita. Kalau berita tentang Deddy Sitorus di sini mengatakan rakyat jelata, itu nggak usah 8M. Saya kira saat sekarang, kalau kemarin sasaran empuknya ini kan Ahmad Sahroni, Uya Kuya, dan juga satu lagi itu siapa? Eko Patrio. Nah, mereka ini memang sedang mencari sasaran kepada anggota DPR. Bahkan Rahayu Saraswati juga jadi sasaran. Jadi kalau saya kira ini memang ada elemen masyarakat yang memang tidak puas dengan kemarahan mereka. Juga dibarengi dengan bendera One Piece kemarin yang juga dituduhkan ini kan bisa saja jangan-jangan Gibran, karena Gibran pakai pin One Piece di sini. Tapi saat ini di masyarakat ini terjadi kebingungan. Karena iya, masyarakat masih percaya Pak Jokowi, Pak Prabowo ini masih satu, dan dengan Bu Mega kemarin itu bersatu, ya artinya sudah nggak ada apa-apa lagi. Sehingga sekarang ini mereka semua, Pak Jokowi, PDIP, Pak Prabowo, ini memang dianggap tidak memuaskan masyarakat. Itu yang terjadi. Tetapi saya katakan, jika ternyata, dan saya yakin jika Bang Deddy Sitorus di sini mengatakan 8M itu pasti nggak kaleng-kaleng ya. Dia pasti dapat A1 tuh. Saya yakin bisa saja itu benar adanya. Tapi itu tadi tujuannya nggak akan untuk menyerang dia. Tapi untuk mengegolkan sesuatu yang lebih besar. Jadi kalau kita mau mancing ikan seperti tongkol atau tuna, mungkin ya memancingnya pakai udang kan ya. Kalau yang lebih kecil lagi pakai cacing. Nah, tapi kalau kita mancing ikan yang jauh lebih besar, ya umpannya pakai ikan juga gitu loh. Saya pikir ini adalah ikan yang sangat besar yang akan dipancing. Dan bisa saja ini bukan ikan dalam arti harafiah, tetapi sesuatu yang gaib, yang selama ini itu sulit untuk diwujudkan. Tapi menggelontorkan dana 8M ini pasti bukan personal. Apakah itu ada dugaan dari sebuah partai atau seperti apa menurut Anda? Saya kira ini sulit untuk dikatakan apakah partai atau tidak, tetapi ini tujuannya adalah, ini sesuatu yang besar. Saya katakan ini adalah sesuatu yang selama ini itu diinginkan oleh masyarakat. Yang selama ini oleh anggota DPR tidak berani untuk disahkan. Nah, mulai tahu ya kalau ada kata disahkan seperti itu. Ini adalah sesuatu yang selama ini, bahkan dikatakan oleh Pak Bambang Pacul, ini perlu kesepakatan seluruh ketua umum untuk bisa ngegolkan atau mensahkan ini. Ini sesuatu yang selama ini ditagihkan juga ke Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo nggak bisa apa-apa karena dia cuma juru teken dan pelaksana saja. Tetapi ini semua harus diinisiasi, diundangkan, disusun tentu saja dan dirancang oleh anggota DPR yang terhormat, yang mulia. Nah, tapi ini tidak segera muncul dan selalu dipertanyakan. Dan ini juga sesuatu yang nggak pernah dibahas oleh wakil rakyat atau siapapun, terutama di partai pemenang pemilu
dan menduduki keanggotaan DPR yang paling banyak. Sesuatu yang nggak pernah dibahas sama sekali. Karena ya bisa saja mereka takut, bisa saja mereka nanti jangan-jangan ya, karena ini partai dengan kader yang banyak, nanti akan terkena dengan hal seperti ini, atau jangan-jangan yang lainnya. Maka saya kira ini adalah sesuatu yang lebih besar. Ini adalah sebuah upaya untuk mempertemukan parlemen jalanan dan parlemen Senayan. Oh, cuma kalau berbicara tentang partai yang paling banyak menduduki DPR ini, ya kita nggak bisa bilang, kita nggak bisa menampik lagi itu partainya Bang Deddy Sitorus juga, ya kan? Apakah Betul. Bang Deddy Sitorus ini, maksudnya bahasanya dia atau mungkin dia ini nge-blow up ke media sosial untuk serangan balik agar memang ini tidak dibahas, atau seperti apa menurut Mas Deddy Darko? Kalau saya pikir ya bisa saja ya kalau orang berasumsi seperti itu bahwa oh ini nggak nyerang PDIP tapi nyerangnya personal, tapi kan terlalu besar gitu loh. 8M untuk seorang Deddy Sitorus buat apa? Menghancurkan reputasi Deddy Sitorus. Nggak ada alasan untuk melakukan itu gitu. Kalaupun ternyata berita ini di-clipper dengan banyak, jangan sedih, Pak Jokowi itu lebih banyak lagi. Dan lebih banyak lagi yang uya-kuya tuh banyak lagi, lebih banyak. Mas Eko bahkan disandingin dengan Son Horek, kalau menurut saya ini banyak. Tapi saya melihat ini terlalu terstruktur dan terlalu masif untuk menyerang perorangan. Apalagi yang mengatakan menyerang Mbak Puan. Saya pikir ini nggak masuk akal. Ada di konten terbaru dari Seward TV, Alifur Rahman, si penggagasnya Seward TV yang dulu adalah simpatisan Pak Jokowi yang terus kemudian berubah, tapi ternyata mungkin nggak berubah, mungkin dia memang simpatisan PDIP ya. Dia sebelumnya mengamini apa yang dikatakan oleh Deddy Sitorus dan sekarang dia mencoba untuk menyampaikan bahwa ini adalah sebuah serangan terhadap Mbak Puan. Kalau nggak salah seperti itu. Coba nanti sambil dicek. Liatin Seward TV yang baru, Das. Jadi ini pun mereka nih nggak nyasar perorangan karena terlalu besar untuk digunakan operasi untuk menjatuhkan orang per orang. Tapi maksudnya kalau kita bilang oke, Deddy Sitorus menyampaikan itu bukan untuk membela dirinya, atau mungkin memang ini isu yang dialihkan seolah-olah dirinya yang diserang, padahal dia tahu PDIP ini yang sedang mungkin berusaha digoyang. Bisa seperti itu. Dugaan kan bisa saja apa aja. Iya, tapi maksudnya langkah menurut Mas Deddy Darko, kalaupun memang ada sesuatu hal yang lebih besar, apalagi ini sesuatu hal yang ditakuti oleh, bukan ditakuti ya, dikhawatirkan mungkin oleh PDIP. Lantas langkah Mas Deddy Sitorus ini untuk membalikan ini atau mungkin melempar badan ke Pak Jokowi dan Gibran lagi, kayak yang tepat atau enggak? Iya, saya kira ya malah bunuh diri kalau menurut saya, karena selama PDIP ini masih menyerang Pak Jokowi itu sama dengan cari mati. Bahkan dulu pun kader PDIP senior Bambang Wuryanto, Bambang Pacul udah katakan jangan menyerang orang baik, orang cantik, orang ganteng, itu jangan diserang, itu cari mati. Nah, saat ini menyerang Pak Jokowi pun itu bukan satu tindakan yang bijaksana. Dalam kondisi partai PDIP yang juga semakin kecil ini persentase kepemilihannya, dan juga masih pasti banyaknya simpatisan Pak Jokowi di dalam tubuh PDIP itu sendiri. Saya kira jangan sampai ini salah tunjuk, karena Pak Jokowi nggak usah melakukan apa-apa, tapi kalau nanti ternyata terbukti itu bukan beliau, nah ya ini kan jadi sama-sama aja seperti itu. Tapi untuk kalau memang ini skala sebesar itu, dan mungkin kita nggak bisa menebak, kita oke lah sekarang kita nggak bisa berbicara ini dari perseorangan atau dari partai. Tapi apakah luka atau mungkin kerugian negara juga bisa menimbulkan, maksudnya siapa yang mengkonsep ini, dan kerugian negara kan bisa timbul lebih besar juga kalau mempertemukan parlemen jalanan dengan parlemen Senayan. Saya kira malah ini adalah cara paling efektif, paling sedikit korbannya, dan paling sedikit untuk memberikan sebuah kekacauan yang akan nggak bisa dikoordinir. Kita akan tahu kemarin itu demo dengan durasi terpendek, karena jam 1, jam 2 itu udah dibubarkan. Ini kan sesuatu yang jarang sekali terjadi, demo biasanya kan sampai malam, berlarut-larut dan banyak sekali kericuhan di sana. Maka dengan ini semua, sebenarnya ini adalah sebuah upaya yang ditunjukkan bahwa masyarakat ini marah terhadap DPR juga. Jika DPR ini mengingkari mandat dan amanah yang diberikan oleh rakyat kepada ya mereka ini tadi. Kenapa pada akhirnya arahnya ini yang disasar partai yang paling besar di DPR itu sendiri? Yang nanti akhirnya bisa membuat persetujuan untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset. Nah, akhirnya saya ngomong nih, yang bisa ngecap ini tadi, itu kan mereka yang punya anggota paling banyak, mengajak anggota-anggota yang lain.
Nah kalau mereka misalkan nggak mau ngecap, yang lainnya mau, apakah ini akan bisa diloloskan? Seandainya mereka melontarkan itu, hanya butuh berapa persen suara pendukung, partai mereka semua 100% ngecap juga, ya udah, ini akan lolos. Dan Pak Prabowo pasti akan dengan senang hati menandatangani itu. Tapi permasalahannya kan nggak pernah. Bilangnya selalu masih dibahas, dikaji, dan sebagainya. Nunggu apa? Perlu berapa lama lagi untuk ini semua dikeluarkan? Maka selama seminggu, 2 minggu ke depan, ayo kita lakukan sebuah upaya. Kita demo ke DPR agar perampasan aset dilakukan. Dan seandainya ini dilakukan, terus kemudian masyarakat di sini akan memberikan narasi, loloskan undang-undang perampasan aset atau bubarkan DPR. What will going to happen? Apa yang akan terjadi? Jika memang undang-undang perampasan aset ini disahkan, apakah mungkin kekhawatiran PDIP benar akan terjadi? Karena kan dia yang paling khawatir tadi kata Mas Dedar. Paling khawatir itu bukan karena paling apa ya, tapi karena kan yang terakhir menjabat itu kan mereka. Ya otomatis semua tanda tangan, cap, dan semua hal-hal yang dilakukan, menteri mereka dulu kan ada banyak di mana-mana dan sebagainya. Ini kan sangat rawan jika ternyata mereka ini akan diaudit seperti itu. Nah, hal-hal ini yang terus kemudian akan menjadi pertanyaan. Ini yang ada di benak masyarakat dan dugaan kita semua tentu saja. Kenapa mereka selama ini selalu sangat berhati-hati tentang itu tadi. Tapi ini pun sebenarnya adalah ketakutan ya, tentu saja semua orang. Nah, kalau di teorinya adalah ya kecuali orang yang menjabat. Karena yang menjabat ini berhak untuk melakukan cherry picking atau tebang pilih. Teorinya begitu. Tapi kan sekarang ini pertanyaannya ya satu itu tadi. Apakah ini semua akan memang diproses sampai selesai? Saya bilang iya. Tapi Pak Prabowo sepertinya memang memberikan sebuah sinyalemen. Yang kemarin dikatakan bahwa kalau kalian korupsi mendingan ngaku sekarang. Bahkan Pak Prabowo juga mengatakan bahwa kalau nanti ternyata ketangkap, dia pengen bikin penjara khusus koruptor di mana koruptor ini nggak akan bisa lagi plesir keluar karena dalam radius 10-20 km nggak ada mall, nggak ada food court, nggak ada tempat untuk mereka akan bisa bersantai malamnya setelah 2 hari nanti mereka 3 hari di hotel, mereka bisa pulang ke hotel Pordeo mereka yang juga akan lebih mewah daripada kosan paling mewah di Jakarta Selatan. Maka inilah yang sebenarnya diperjuangkan oleh Pak Prabowo selama ini. Inilah yang selama ini dipertanyakan oleh banyak YouTuber-YouTuber yang juga kritis seperti Guru Gembul yang menanyakan Pak Prabowo kenapa kok selemah ini sekarang? Kenapa beliau mengatakan akan menindak korupsi sampai ke Antartika tapi ternyata ya baru antar kita seperti itu atau hal-hal yang selama ini dipertanyakan. Tapi bagaimana jika ternyata Pak Prabowo memang sedang merancang ini semua? Lalu siapa yang sebenarnya menggelontorkan 8 miliar itu? Akan saya bongkar di konten yang berikutnya. Dan jika kalian menyukai konten seperti ini, silahkan subscribe dan juga bagikan konten ini. Tulis komentar kalian di bawah. Juga terus ikuti pembahasan saya yang akan membongkar semua panggung belakang politik seluas-luasnya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.